Shalom, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di malam hari ini. Dan sudah lama tidak berjumpa dengan saya di malam hari ini. Jadi di malam hari ini saya akan membagikan tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul ketaatan atau taat kepada Tuhan. Karena kenapa? Banyak sekali yang mengatakan atau bertanya kepada saya, kenapa sampai hari ini doa saya belum dijawab Tuhan? Kenapa Tuhan itu tidak melakukan instan? Banyak sekali. Jadi sebenarnya banyak sekali cerita-cerita di dalam Alkitab juga yang mengatakan contoh seperti Abraham. Abraham dikatakan dia sangat taat kepada Tuhan. Dia patuh kepada Tuhan. Kenapa dikatakan Abraham itu taat? Seandainya kalau Abraham itu tidak taat kepada Tuhan, mungkin ceritanya sudah berbeda. Abraham tidak akan mendapat julukan atau nama sebagai bapa segala bangsa. Mungkin ceritanya sudah lain. Jadi kunci dari semua yang ada di dalam kehidupan kita, mungkin kita ini kadang-kadang kan di dalam hidup kita ini, kadang-kadang kita ini sering meragukan kemampuan Tuhan. Kita ini sering mengukur kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan. Tuhan mampu enggak? Tuhan bisa enggak? Tuhan jawab doaku enggak? Tuhan mampu selesaikan masalah saya enggak? Tuhan mampu bereskan semua hal-hal yang saat ini begitu berat dalam hidup saudara-saudara. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, yaitu kuncinya cuma satu. Kita taat aja kepada Tuhan. Karena kenapa? Pada saat kita taat, pada saat kita patuh, seperti yang Tuhan katakan dalam hidup kita, Tuhan akan bekerja sesuai dengan porsi Tuhan, dengan cara Tuhan, dengan jalan Tuhan, bukan dengan cara kita. Karena kenapa? Karena firman Tuhan juga mengatakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita rasakan, itu yang Tuhan lakukan. Contoh, ini sejujurnya kita kalau sebagai manusia, kita ambil aja contoh Abraham. Kalau kita ambil contoh Abraham, kita sebagai manusia, jujur, tidak semua manusia bisa seperti Abraham. Ini luar biasa. Abraham ini luar biasa patuh, taat kepada Tuhan. Bayangin aja, Abraham dan Sarah menikah. Dia pengen punya seorang anak. Akhirnya sampai bertahun-tahun menikah tidak punya anak. Akhirnya Abraham melakukan kesalahan, yaitu menikahi Hagar, budaknya. Ya, akhirnya alhamdulillah lahirlah seorang Ismail. Ya, bukan anak perjanjian yang dikatakan oleh Tuhan. Makanya kadang-kadang kita manusia juga sama seperti itu. Ya, kita ini nggak sabar sama jalan Tuhan, cara Tuhan. Akhirnya kita melakukan jalan kita sendiri. Akhirnya kita tidak tahu. Akhirnya terjadilah masalah baru. Dan ingat, pada saat kita taat sama Tuhan, Tuhan tidak akan mendatangkan masalah baru dalam hidup kita. Justru Tuhan menyelesaikan masalah kita. Nah, satu hal lagi. Begitu sudah Abraham mulai belajar taat kepada Tuhan, akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Abraham dan Sarah. Akhirnya pada waktu umur mereka sudah tua, Abraham waktu itu umur 100, Sarah umur 90, akhirnya malaikat Tuhan berkata kepada Abraham bahwa istrimu akan hamil. Makanya Sarah mendengar itu, Sarah ketawa. Ya, makanya dinamakan Sarah, ya. Artinya tertawa. Ya. Nah, setelah itu baru dia melahirkan seorang anak yang namanya Ishak. Bayangin aja, sampai umur 100 tahun itu Abraham menunggu mempunyai seorang anak. Begitu anak itu bertumbuh, Tuhan katakan kepada Abraham, persembahkan anakmu itu sebagai korban persembahan. Ini secara logika. Kalau kita manusia, kita akan katakan kepada Tuhan,
Tuhan, kamu ini nggak salah. Tuhan, apa kamu ini gila? Saya pengen punya anak, sampai saya harus nunggu 100 tahun. Istri saya 90 tahun. Setelah itu engkau kabulkan. Dan saat ini juga engkau mau minta anak saya untuk sebagai korban persembahan. Pasti Abraham mengatakan seperti itu. Tapi dalam firman Tuhan di dalam Alkitab mengatakan, Abraham tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Justru Abraham patuh dan taat apa kata Tuhan. Ini kuncinya. Ini kuncinya di sini. Makanya begitu Tuhan tahu hati Abraham, kalau dia ini seorang hamba yang taat kepada perintah Tuhan, dari situlah Tuhan ubah semuanya. Dari situlah dia disebut Bapa segala bangsa, bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit. Ini contoh Abraham, ya. Ketaatan Abraham. Makanya mau saya katakan di sini tuh, kadang-kadang kita ini ada masalah, kita itu minta sama Tuhan, Tuhan gimana nih masalah saya kok gak selesai, Tuhan gimana nih supaya selesai, gimana utang saya, gimana cara saya. Tuhan cuma satu, taat. Begitu kita taat sama Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan akan katakan kepada kita, tunggu waktuku, tunggu caraku, tunggu jalanku. Karena kenapa dikatakan di situ? Tunggu caraku, tunggu jalanku, tunggu caraku. Karena kita mau, Tuhan itu mau memproses kita. Tuhan itu mau tahu hati kita itu sampai di mana kepada Tuhan. Tuhan itu mau kita tuh taat day by day, hari demi hari. Dia itu mau melihat. Justru itu Tuhan mau melakukan saat itu juga. Tuhan bisa menyelesaikan masalah kita saat itu juga bisa. Sekarang saya mau katakan kepada saudara-saudara, kenapa Musa harus membawa keluar bangsa Israel selama 40 tahun? Bayangin aja, ya. Bayangin aja selama 40 tahun. Kenapa? Loh, Tuhan bisa kan melakukan secepat itu, 1 tahun, 2 tahun udah keluar. Tapi kenapa Tuhan melakukan 40 tahun? Karena Tuhan mau tahu ketaatan bangsa Israel ini. Ini kuncinya. Taat. Itu yang paling penting. Sama juga dengan Daud. Daud kenapa dia berhasil mengalahkan Goliat? Karena dia hidup taat dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Makanya dia tahu siapa Tuhannya, siapa Allahnya yang dia sembah itu. Allah yang hidup, Allah kita yang hidup. Itu kuncinya di situ. Makanya setiap kalau kita ada masalah dalam hidup kita ini semua manusia maunya instan. Ya, kadang-kadang Tuhan itu menjawab instan. Kadang-kadang Tuhan itu menjawab lama sekali. Kadang-kadang itu manusia itu nggak sabar. Maunya itu Tuhan, kapan ya Tuhan? Tuhan, kapan ya Tuhan? Tuhan, kapan ya Tuhan? Tuhan yang kapan ya Tuhan? Itu artinya begitu kita katakan Tuhan kapan, Tuhan kapan, Tuhan. Itu artinya kita meragukan. Ingat di sini, kita meragukan kerja Tuhan. Ingat, Tuhan punya cara kerja yang unik dan misterius. Kita tidak pernah tahu. Karena kenapa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Makanya Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan-pencobaan. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Pencobaan itu datang dari mana? Dari diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan, tapi Tuhan memberi ujian kepada kita. Supaya kenapa? Supaya kita hidup taat. Dengan taat setiap hari kepada Tuhan, disitulah Tuhan pengen tahu hati kita. Tuhan gak lihat sesuatu semuanya. Tuhan itu cuma butuh hati kita. Our heart, hati kita. Itu yang Tuhan mau. Hidup taat.
Makanya firman Tuhan mengatakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Carilah dahulu kebenarannya. Makanya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran dan kerajaan Allah. Cari dulu itu. Kita nggak usah cari uang ini lagi. Ya memang kita harus kerja. Karena kita butuh uang. Karena firman Tuhan mengatakan. Ya, kita harus kerja. Di Amsal mengatakan. Kita harus kerja. Kita nggak boleh malas. Bekerjalah seperti kita melayani Tuhan. Justru dari situ berkat-berkat Tuhan itu datang. Itu makanya saya katakan. Kunci segala sesuatunya itu adalah ketaatan kita. Kita harus taat kepada Tuhan. Belajar yuk taat kepada Tuhan. Seperti Abraham, seperti Musa, seperti Daud, seperti Yusuf. Tuhan kita tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan kita itu sama sampai detik hari ini. Kalau Tuhan bisa melakukan sesuatu buat Abraham, buat Musa, buat Daud, buat semuanya yang pernah tercatat dalam Alkitab, Tuhan juga bisa buat semuanya buat kita. Buat saya, buat saudara-saudara. Kuncinya cuma satu, taat. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, taat. Istilahnya, ya sudahlah Tuhan. Terserah kamu, yang penting kehendakmu yang terjadi. Makanya Tuhan ajarkan doa Bapa kami. Biarlah kehendakmu yang di bumi dan surga terjadi. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Bukan kehendak kita. Karena kenapa? Kalau kehendak kita yang terjadi, kita tidak tahu ujung dari hidup kita. Tapi Tuhan tahu ujung dari hidup kita. Makanya biarlah terjadilah kehendaknya Tuhan. Makanya hidup taat. Hidup dalam kebenaran. Jangan pernah lepas dari ketaatan. Karena ketaatan inilah kunci di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah ini Allah yang hidup. Oke guys, jadi yang pada malam hari ini, kalau engkau ada masalah, beban berat, apapun juga Tuhan belum jawab doa-doa kamu, Tuhan belum jawab apapun juga yang kamu minta, koreksi diri. Apakah kita sudah taat kepada Tuhan sesuai dengan yang firman Tuhan katakan? Koreksi diri. Kalau kita sudah koreksi diri, belajar hidup taat seperti Abraham. Dari situ Tuhan nyatakan perkara-perkara yang luar biasa yang belum pernah kita jumpai dalam hidup kita. Kita akan temui itu. Tuhan kita Allah yang hidup. Terima kasih.